Selama ini kita selalu diberikan nasihat kalau misalnya kita punya harapan, kita punya keinginan, kita punya permintaan dalam bentuk doa, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk pikiran sekalipun, kita selalu diminta untuk yakin. Kan tetapi tidak sedikit di sini kita belum tahu definisi atau makna dari yakin itu sendiri. Selama ini kita tahu yakin adalah yakin sesuatu yang merupakan kuasa dari Tuhan, merupakan kuasa dari Tuhan. Setelah yakin, kita pasrahkan kepada Tuhan. Padahal sebenarnya yakin itu adalah mempercayai sesuatu yang pasti akan terjadi. Saya ulangi, yang pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Keraguan di sini maksudnya ciri-ciri adanya keraguan di dalam hati kita, yaitu ketika kita berusaha untuk meyakini sesuatu, kalau masih ada muncul pertanyaan dalam benak kita, ini sebenarnya bisa jadi nggak ya? Maka itu bisa dikatakan tidak yakin atau sama dengan ragu-ragu. Ragu-ragu lawan katanya itu yakin. Adalah sesuatu yang kita percaya bahwa akan dan pasti terjadi. Pasti terjadi di sini untuk waktunya tergantung dari Tuhan. Kapan ketetapan itu akan direalisasikan, diwujudkan. Yakin itu memiliki makna kita percaya bahwa pasti akan terjadi, pasti. Sudah bukan insya Allah. Yakin mempunyai derajat lebih tinggi dari insya Allah. Karena insya Allah menurut pengertian kita selama ini semoga dikabulkan oleh Allah. Kata semoga itu kan mengarah kepada konotasi bisa iya, bisa tidak, bisa terjadi, bisa tidak. Sedangkan pasti, yakin, dan pasti terjadi adalah kehilangan kita terhadap keraguan. Kita sudah tidak ragu-ragu lagi. Contohnya seperti ini, misalnya teman-teman meyakini bahwa suatu saat nanti teman-teman punya rumah sendiri. Yakini dalam hati bahwa dan ucapkan pasti saya akan punya rumah. Pasti suatu saat nanti saya akan punya rumah. Itu pasti. Kenapa pasti? Sedangkan kita diajar selama ini jangan menggunakan kata pasti seolah-olah kita adalah Tuhan. Bukan itu pengertian yang saya jelaskan yang ini. Kenapa saya bilang pasti? Kita balik lagi. Yakin adalah sesuatu yang kita percayai bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Berarti kepercayaan terhadap Tuhan itu
seperti sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Makanya saya rubah. Saya menerapkan kata yakin saya ganti dengan kata pasti. Kenapa? Pasti akan terjadi karena Allah, Tuhan saya, itu maha kaya. Jadi kalau untuk hanya sekedar rumah, dunia dan seisinya itu sangat mudah bagi Allah. Tinggal kita apakah kita meyakini itu atau tidak. Makanya saya bilang pasti untuk melepas. Kata pasti itu saya gunakan untuk melepas semua keraguan-keraguan yang ada di dalam benak saya, di hati, di pikiran, bahkan jiwa saya harus meyakini bahwa saya yakin itu pasti akan saya miliki suatu saat nanti di waktu yang tepat menurut Allah. Jadi keyakinan bukan hanya sekedar di mulut, tapi harus tembus ke hati dan diyakini oleh pikiran dan diresapi oleh jiwa. Jiwa bisa merasakan keyakinan itu pasti dan pasti akan terjadi. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa digunakan dan bisa dipraktekkan, sehingga keyakinan kita terhadap kekuasaan Tuhan, sifat Tuhan yang maha segalanya itu tertanam di dalam benak kita, sehingga kita tambah yakin bahwa kita bisa merasakan keberadaan Tuhan di dekat kita, karena Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu selalu dekat dengan makhluknya. Oke, demikian mungkin ini bisa menjadi sedikit cahaya dalam perjalanan hidup teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.